Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ngebahas personal reading ya, personal reading. Ya reading lagi ya teman-teman. Ini kita ngebahas kebangkitan spiritual dirimu dan apa hadiahnya untukmu. Seperti itu ya. Ini ada 3 pilihan kartu teman-teman. Ini pel 1, Leontin. Ini pel 2, cincin warna coklat. Ini pel 3 ya, batu warna hijau. Kecil sih batunya ya. Kebangkitan spiritualmu membuahkan hadiah apa? Seperti itu lebih tepatnya. Jadi silahkan pilih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Teman-teman bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan itu jarinya harus kelihatan semua ya teman-teman. Dan biayanya sekitar 100.000, tangan bagian dalam dan tangan kanan, seperti itu ya. Dan kalau teman-teman ingin mencari nomor telepon, ada di bawah deskripsi video ini beserta aturannya. Dan kalau teman-teman juga mau personal reading, semuanya ada aturannya di sana ya. Kita bahas pel 1 dulu. Seperti biasanya kita berurut. Yang memilih Leontin silahkan. Kebangkitan spiritualmu membuahkan hadiah apa untukmu ya, seperti itu. Ini yang memilih pel 1 silahkan. Mungkin dulu kalian itu banyak yang merasakan sakitnya dihianati, bahkan ada yang bercerai beberapa kali. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Ada yang seperti itu, ada yang udah 2 kali cerai, udah ada 3 kali cerai, udah ada 4 kali, bahkan 5 kali cerai ada di sini kelihatan ya. Mungkin ini tidak akan resonate untuk semua orang, dan teman-teman juga harus memaklumi ini energi maju mundur yang udah terjadi, yang sedang terjadi ya, seperti itu. Mungkin sebentar lagi akan terjadi, tapi ini sih kelihatannya memang seperti kebangkitan spiritual yang memang ada yang berulang-ulang. Mungkin ada yang udah mengalaminya sekitar 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Kejadian itu dalam hidup teman-teman tuh terasa. Ada yang bercerai sekian kali, dihianati, disakiti, seperti ditinggalkan begitu saja tanpa alasan, tanpa kabar, tanpa berita, tahu-tahu pergi aja, ninggalin ya teman-teman, seperti itu. Dan itu teman-teman saat itu merasa sangat terpuruk, sangat sedih, sangat sakit, sangat menderita. Bahkan di sini sepertinya orang-orang di sekeliling teman-teman, entah saudara, keluarga, bahkan teman dekat yang selama ini teman-teman kenal, seperti memojokkan. Ada beberapa yang seperti itu dan banyak yang seperti itu, menganggap teman-teman itu tidak baik, teman-teman itu tidak benar, makanya teman-teman selalu ditinggalkan, seperti itu ya. Dan itu sungguh membuat teman-teman merasa jatuh mental saat itu. Tetapi saat ini teman-teman, atau mungkin 2 tahun yang lalu, teman-teman sudah merasakan istilahnya bahwa semua ini terjadi karena kehendak Tuhan, dan teman-teman menerimanya dengan ikhlas, dengan ridho lillahi ta'ala, dan teman-teman kembali kepada Tuhan. Mungkin yang dulunya teman-teman jarang sholat, kalau seandainya muslim ya, mungkin semakin rajin sholat, semakin dekat kepada Tuhan, dan disitulah ketemu istilahnya kesadaran dan ketenangan hati, sehingga teman-teman istilahnya punya semangat dan punya kekuatan untuk meraih kehidupan teman-teman yang lebih baik. Bahkan di sini sepertinya ada yang datang dari daerah ke kota besar untuk mengadu nasib. Masalah pekerjaan disesuaikan teman-teman ya, menurut kemampuan teman-teman masing-masing. Dan ada juga yang ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Qatar,
ke Italia, ke Eropa, ada yang seperti itu, ke Asia, ada yang seperti itu. Dan saat itu seperti mengadu nasib saja. Dalam kasarnya untung-untungan. Saat itu teman-teman berpikirnya ya, tetapi teman-teman dan buah kesabaran teman-teman, apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman rasakan saat itu sekarang berbuah manis. Teman-teman mungkin yang dulunya arogan, mudah marah, tidak sabaran, mudah percaya sama orang lain, mudah terombang-ambing dengan perasaan ataupun kondisi apapun, sekarang menjadi orang yang dewasa, orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi hidup, orang yang bijaksana, orang yang bisa mikir jauh ke depan. Kira-kira yang terbaik itu apa ya yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih sukses, lebih baik, dan lebih bisa dilihat orang. Gak apa-apa, teman-teman punya sikap ini, aku ingin dilihat orang, ya gak apa-apa, itu jadikan semangat aja untuk teman-teman untuk bangkit kembali, dilihat oleh orang lain, orang lain itu biar melihat teman-teman tuh menjadi orang yang ternyata sukses, ternyata rumah tangganya benar ya, ternyata dengan yang sekarang dia punya ini, punya itu, dan hidupnya benar-benar aja, baik-baik aja. Nah, nggak apa-apa teman-teman punya keinginan dilihat seperti itu oleh orang lain ya, asal dengan cara yang baik, itu wajar ya teman-teman. Jadi di sini hadiahnya buat teman-teman akan ketemu jodoh yang terbaik. Mungkin ini udah ada yang ketemu, ada yang baru ketemu, dan ada yang belum ketemu, tapi ini akan ketemu jodoh yang terbaik yang memang akan mengangkat derajat teman-teman. Kalau teman-teman ini maaf ya teman-teman, kalau teman-teman misalnya kondisi ekonominya menengah, akan jadi orang yang berkecukupan. Kalau teman-teman misalnya orang yang udah berkecukupan tapi secara batiniah merasa tersiksa, nggak merasa bahagia, akan bertemu seseorang yang memberikan teman-teman kebahagiaan, ketenangan, dan istilahnya bisa saling menyayangi, saling menjaga, saling mengerti, dan saling bertanggung jawab untuk memperjuangkan kehidupan ke depan yang lebih baik lagi tentunya ya. Dan ini hadiah dari Tuhan untuk teman-teman ya. Dan di sini juga ada kesuksesan yang akan datang karena sepertinya buah dari kesabaran teman-teman ini berupa jodoh dan juga materi. Ada dari teman-teman yang memang bisa membeli rumah, bisa membangun rumah, bisa membeli kendaraan, bisa mencukupi hidup di masa tua, dan pada akhirnya bertemu dengan orang yang baik. Jadi intinya di sini teman-teman berkembang dulu, jadi sesuatu yang berharga dulu, setelah itu baru teman-teman diberikan jodoh yang terbaik oleh Tuhan. Itu hadiahnya ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan ini saya tidak memilah dan memilih sepelannya, baru disepel ya teman-teman. Jadi jangan khawatir saya bohongin teman-teman, enggak, buat apa ya, buat apa saya kalau bohongin terus selalu, capek. Nah ini kita pel 2, kita pilih pel 2. Bagi teman-teman yang mau personal reading, silahkan, semua aturan ada di box deskripsi video ini ya teman-teman. Dan teman-teman kalau suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Seperti itu ya, makasih ya teman-teman selalu mendukung aku. Ini kita pel 2 teman-teman. Kebangkitan spiritualmu dan hadiahnya apa untukmu, itu ya lebih tepatnya kita akan jadikan judul itu teman-teman ya. Ini sepertinya kebangkitan spiritual dulu itu sering dijatuhkan oleh orang yang teman-teman percaya. Mungkin dulu teman-teman seorang manajer misalnya, punya asisten, teman-teman udah percaya 100% ini itu dipercayakan, ini itu dipercayakan, tahu-tahu dia ngejongkelin teman-teman, ngejatuhin teman-teman dan mengambil semua yang memang teman-teman punya, kedudukan, jabatan, kepercayaan atasan, seperti itu. Ada juga teman-teman kalau punya bisnis, misal di bidang kontraktor atau di bidang perusahaan
elektronik atau apapun itu, atau jual beli yang memang besar ya, ininya kapasitasnya besar, dan otomatis teman-teman punya klien atau punya partner bisnis, itu teman-teman dihancurin sehancur-hancurnya, uang, tanah, rumah, aset semua hilang, diambil bank, dan itu teman-teman benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Istilahnya yang tadinya punya mobil hanya punya motor, bahkan punya motor pun tidak, benar-benar jatuh ya, seperti itu. Dan itu membuat teman-teman sangat terpuruk. Mungkin ada yang udah 4 tahun 5 tahun terpuruk, ada yang 3 tahun 2 tahun terpuruk, baru juga 1 tahun 2 tahun terpuruk, atau kebangkrutan karena keserobohan teman-teman sendiri, mudah percaya, menghambur-hamburkan uang di saat jaya, aset ini itu digadekan, uangnya juga terus dihamburin dengan gaya hidup yang sangat wah ya, itu mungkin seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bangkrut ya. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman sabar, memang kata sabar itu mudah ya teman-teman diucapkan, tapi memang sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau teman-teman ikhlas, sabar, dan terus berusaha, tidak putus asa, pantang menyerah menghadapi kenyataan, walaupun memang pasti ya stres, atau pasti sedihnya luar biasa, pasti terpuruk juga luar biasa, tapi insya Allah ada kebangkitan yang akan datang kepada teman-teman. Ini lebih ke didatangkan orang yang baik, yang benar-benar istilahnya mengulurkan tangan kepada teman-teman dengan tulus. Ada yang memberikan pekerjaan dan dia menempatkan teman-teman di tempat jabatan yang memang pas buat teman-teman, karena dia tahu teman-teman punya kemampuan di bidang itu dan ahlinya, bukan untuk jadi seorang kuli seperti itu ya. Mungkin seorang manajernya di perkebunan mana, atau di mana, ditempatkan di mana, ada yang seperti itu. Tapi ada juga di sini teman-teman sepertinya punya aset yang masih belum terjual, misalnya gudang, misalnya pokoknya yang kira-kira bisa dipakai usaha, mungkin pabrik, mungkin gudang, mungkin apa. Ada orang yang datang kepada teman-teman ngajak kerja sama, ayo kita kerja sama yuk, kita bangkit lagi dengan usaha saya, dengan cara saya, tetapi kita kerjasama. Saya misalnya, saya ini barangnya, saya dari kamu itu gudangnya atau pabriknya. Nah, di situ nanti kehidupan teman-teman akan bangkit kembali. Apa yang teman-teman risaukan, apa yang teman-teman sesalkan, apa yang teman-teman takutkan untuk masa depan, seperti terobati, luruh, segala kesedihan itu luruh teman-teman, karena ada petunjuk, ada pertolongan dari Tuhan untuk teman-teman bangkit kembali dan lebih hati-hati lagi, dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang tulus untuk saling memberikan keuntungan, bukan hanya mengambil keuntungan. Seperti itu teman-teman, ini akan terjadi insya Allah ya. Mungkin ada yang udah terjadi, ada yang juga belum terjadi, mungkin ada yang akan terjadi sekitar 1, 2, 3 bulan lagi, atau ini kurang lebih sekitar 5 bulan lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman akan lebih hati-hati, lebih sukses lagi ke depannya dan bisa bangkit. Bahkan insya Allah kalau teman-teman terus menekuni dengan rajin, dengan tekun, utang mulai terlunasi, teman-teman kedepannya semakin membaik, dan juga ada jabatan yang memang teman-teman punya, karena di situ sistemnya kerja sama, bukan menjadi pekerja, walaupun memang jatuhnya kerja bareng gitu loh, kerja dapat gaji pula, tetapi ada juga istilahnya hitung-hitungan ketika ada keuntungan karena sistemnya kerja sama, mungkin seperti itu. Ini yang kapasitasnya besar, tapi yang memang seperti teman-teman misalnya, saya bukan misal teman-teman yang biasa aja, misalnya maksudnya tuh seperti misalnya petani atau terapi atau misalnya buruh atau apapun itu. Tapi ini intinya ketika teman-teman dijatuhkan atau disakiti, diambil apa-apa yang teman-teman punya, entah nama baik, entah usaha, entah pekerjaan, entah rezeki ditipu orang, itu akan ada
balasan dari Tuhan, buah dari kesabaran teman-teman berupa datangnya pekerjaan atau usaha yang akan dirintis dan membaik. Seperti itu ya teman-teman, intinya ada perbaikan ekonomi, perbaikan kehidupan yang akan datang untuk teman-teman. Dan ini memang harus sabar karena ini sepertinya energinya ada yang udah terjadi baru beberapa bulan kemudian di ke belakang ya, ada yang belum terjadi, ada yang 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi terjadi. Seperti itu ya, mudah-mudahan yang baik-baiknya terwujud dan otomatis ini menjadi berkah yang luar biasa untuk teman-teman karena kehidupannya kedepannya cerah ya. Seperti itu, walaupun memang harus kerja keras tentunya ya. Ini untuk yang milih PL3 ya, batu basan ini teman-teman hijau bagus sih. Kebangkitan spiritualmu membuahkan hadiah apa untukmu? Itu yang kita bahas ya. Kebangkitan spiritualmu dan apa hadiahnya untukmu. Untuk yang memilih PL3, sepertinya mungkin teman-teman punya kehidupan yang sangat rumit, yang sangat sedih, mungkin sering difitnah orang, mungkin kalau kerja juga sering dijatuhin orang dan atasan percaya lagi, jadi teman-teman dipecat. Misalnya teman-teman dikucilkan di lingkungan, bisa di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal teman-teman, atau selalu bertemu dengan orang-orang toksik, entah pacar, entah suami di sini. Atau di sini juga sepertinya kalau pekerjaan kok lagi enak-enaknya kerja, tahu-tahu ada aja masalah sehingga teman-teman harus tidak kerja lagi. Seperti itu ya. Ini lebih ke pencemaran nama baik yang terus menerus, dan itu dilakukan oleh orang-orang di sekeliling teman-teman yang merasa tidak suka, yang merasa takut tersaingi, yang merasa tidak suka dengan adanya kehadiran teman-teman. Seperti itu. Dan ini memang fitnahan, hinaan, cemoohan, bully, mungkin kata kerennya bully ya, dan dikucilkan, dihianati, punya pacar yang tidak setia, tukang selingkuh, ditinggalin, uangnya diporotin, seperti itu. Atau punya suami yang meninggalin. Ini lebih ke sepertinya apa ya, ini komplit banget, bahkan oleh keluarga pun ditinggalin, dikucilkan, merasa teman-teman itu tidak ada harganya, tidak dihargai, dan itu mengakibatkan teman-teman keras secara batinnya karena merasa tidak dihargai, tidak diinginkan, tidak diharapkan, dan selalu disakiti. Jadi keras, jatuhnya cuek, keras, tidak mau gaul dengan orang banyak. Dan teman-teman juga ada yang memang tidak terlalu peduli dengan kesedihan orang lain, ada yang seperti itu. Tapi ada juga justru teman-teman ada yang semakin peduli dengan kesusahan orang lain karena udah merasakan bagaimana sedihnya ya. Nah, ini terjadi udah sekitar 1, 2, 3, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, bisa juga 6, 7 tahun. Tapi ada juga yang baru setahun, baru 2 bulan, baru 3 bulan, baru 7 bulan, baru 5 bulan ya, baru 4 bulan. Tapi di sini sepertinya ada hadiah buat teman-teman itu. Ada yang bisa istilahnya baca tarot mungkin ya, terus bisa juga ngarahin orang, terus teman-teman juga bisa ada yang bisa istilahnya intuisinya mulai terbuka dan mulai tajam. Dan di sini juga ada yang memang teman-teman yang mulai merasakan kebahagiaan secara batiniah karena mungkin udah dekat dengan Tuhan, hatinya udah semakin tenang, semakin lapang, dan merasa tidak tergantung dengan apapun atau dengan siapapun kecuali dengan Tuhan. Mungkin seperti itu ya. Dan ini ada yang berbuah, teman-teman tuh bisa baca tarot mungkin ya, atau bisa ngobatin orang mungkin seperti itu. Ini tapi kalau ngobatin orang ini
agak tipis ya energinya, tapi lebih ke istilahnya bisa tahu bahwa orang itu tidak baik, bahwa orang itu baik, atau kira-kira yang akan terjadi itu kepada teman-teman baik atau tidak, ada firasatnya seperti itu. Dan ini lebih ke materi juga, lebih ke materi. Ini hadiahnya lebih ke materi, lebih kuatnya. Jadi sepertinya ada teman-teman yang memang diajak kerja bareng atau usaha bareng, dan ini akan membawakan rezeki besar buat teman-teman. Dan ini tidak diduga loh, ini sekalinya bekerja teman-teman bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa renovasi rumah. Jadi sekalinya bekerja itu besar hasilnya, dan itu akan berulang dan terus berulang, dan disitulah teman-teman akan banyak kenal orang atau banyak dikenal orang, sehingga teman-teman bisa mengepakkan sayap teman-teman untuk memulai bisnis baru. Bisnis baru itu apa aja teman-teman? Misalnya mungkin teman-teman banyak dikenal orang atau banyak kenal dengan orang-orang yang besar misalnya ya. Kalau teman-teman misalnya ada jadi maklar rumah, maklar tanah, maklar mobil, atau maklar properti, itu mungkin mulai terbuka karena istilahnya teman-teman banyak kenal dengan orang-orang yang memang punya uang, atau di sini teman-teman punya pekerjaan tetap dan itu sampai tua, dan itu gajinya juga lumayan teman-teman ya. Ada kebahagiaan yang akan datang, dan ini dalam waktu yang jangkanya lama panjang, karena memang cobaannya juga besar, secara batinnya digodok terus seperti itu ya. Ini lama banget, bahkan ada yang dari kecil diperlakukan tidak baik, tidak adil, bahkan oleh keluarganya sendiri seperti itu. Tapi ketika Tuhan memberikan mukjizat, walaupun misalnya di usia udah 40, bahkan hampir 40 tahun, tapi itu akan bertahan sampai akhir hayat. Insya Allah ya teman-teman, semoga ini menjadi kebaikan, semoga benar-benar terjadi yang baik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.